Kula suwun kanca-kanca hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke sak teruse nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiate Nabi Adam niku summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didhawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik seolah lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat, itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam, ini perlu kula kampanyakan memang, supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam. Mboten sopan, wong bae kok diceritakno dosane terus niku. Cara kula niku ora pati cocok. Lha mboten sopan wong cerita mbah sing Parmin Karlan ora pantes apa meneh iki Nabi Adam nemen ceritakno dosane. Wis ngono dienggo dalil, Nabi dosa apa meneh aku. Lah niku wis kriminal duwe alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqa sama huma. Inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika enggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapapun biwat iljabha alal ardi niku termasuk murtad fi'li. Nggih murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung. Bingung ku maknane kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabhatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabha alal ardi. Iku berarti kok ana fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam enggak boleh. Apapun hormat kita pada seseorang enggak boleh sujud sampai watul jabha alal ardi. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke Kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu enggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabhah alal. Sehingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi enggak kira-kira nampung ngeten. Kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud, ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabha, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtassun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawahi 'alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan, wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi hormat. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak nikah harus ngerti. Terus kalau suwun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hasyim, ngaji Mbah Dimyati Termas,
itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min ghairi tadabburin itu tidak cukup. Karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Normalnya nak hafal Quran tok ora tau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahame untuk sebelah itu malah ribet meneh. Mergo ora tau ngaji akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga